Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 479, Yun 4. Penerjemah, Henye Translations Editor, Henye Translations. Dia tidak berhenti lama dan terus bergerak maju. Setelah melihat lencana, Yun Feng tanpa sadar menemukan bahwa ada tanda ini di hampir setiap pintu yang terpelihara dengan sempurna. Apakah grup ini benar-benar hilang sama sekali? Atau mereka dimusnahkan di sini? Sepertinya kita sudah sampai di akhir. Suara Kulanyi terdengar lembut. Rumah-rumah di kedua sisi jalan sudah mencapai ujung. Tampaknya keempat wilayah itu memang mengarah ke tempat yang sama, karena Yun Feng sudah melihat Carson, Xiao Xiao dan Muking. Ketika mereka bertemu lagi, mereka bertiga terkejut. Carson tidak hanya terkejut, tetapi juga jengkel. Apakah kamu menemukan sesuatu? Carson memandang mereka dengan muram. Xiao Xiao dan Muking keduanya menggelengkan kepala. Tidak, tidak ada. Carson melirik Yun Feng. Yun Feng tersenyum. Kau pikir aku melakukannya? Carson mengerucutkan bibirnya. Brengsek, ini hanya cangkang kosong. Tidak. Xiao Xiao dan Muking juga terlihat mengerikan. Mereka tidak menemukan apa-apa sama sekali. Mereka mencari di semua sudut, dan itu persis seperti yang dikatakan Carson. Tempat ini memang seperti cangkang kosong. Apakah mereka datang ke sini mempertaruhkan hidup mereka hanya untuk beberapa biji tingkat tinggi? Biji tingkat tinggi tidak terlalu langka. Mereka tidak layak sama sekali. Seseorang pasti datang lebih dulu dan menjarah segalanya. Carson memandang pria dengan mata bunga persik, yang mencibir. Apakah aku seberuntung itu? Bukan urusanmu apakah kamu beruntung atau tidak. Anda mendapatkan apa yang pantas Anda dapatkan, kata Yun Feng. Wajah Carson tiba-tiba menjadi gelap. Xiao Xiao dan Muking sama. Mereka tidak memiliki kemampuan dan tentu saja tidak mendapatkan apa-apa. Bahkan jika pria itu mengambil semuanya, mereka tidak bisa ikut campur. Aku tahu kamu akan membantuku. Pria dengan mata bunga persik itu tertawa kecil. Kulanyi menjawab dengan dingin, Feng Feng tidak membantumu. Dia hanya tidak ingin ada masalah. Nana, Bakso menangis. Suara Little Fire datang dari pikiran Yun Feng. Tuan, Bakso bilang ada jalan di depan. Yun Feng melirik dengan mata hitamnya. Mereka berada di sebuah alun-alun kecil. Satu sisi alun-alun menghadap ke empat wilayah dan sisi lainnya penuh dengan dinding batu. Itu adalah jalan buntu. Yun Feng tahu dengan jelas bahwa area kosong di peta adalah tempat nilai eksplorasi berada. Di bawah bimbingan Bakso, api kecil terus berjalan mengitari tembok. Tidak ada yang tahu apa yang dilakukannya. Xiao Xiao dan Muking sudah mempertimbangkan bagaimana cara kembali. Carson terdiam. Rupanya, dia tidak rela pergi begitu saja. Namun, dia tidak bisa tinggal di sini jika mereka pergi. Api kecil akhirnya berhenti. Bakso menangis lagi dan api kecil mengangguk. Tiba-tiba ia mengayunkan cakar serigalanya ke depan dan menabrak dinding batu di depannya. Retakan kecil muncul di permukaan dinding batu. Little Fire menamparnya beberapa kali lagi. Akhirnya, sebuah pintu muncul dengan suara retakan batu. Tuan, suara terkejut Little Fire terdengar. Yun Feng berjalan dengan cemberut. Pukulan api kecil di dinding batu telah menarik perhatian semua orang. Mereka semua mendekat. Ketika mereka melihat pintu tersembunyi tiba-tiba muncul, Carson dan teman-temannya tiba-tiba merasa bersemangat. Sepertinya penjelajahan belum berakhir. Kulanyi, Ao Jin, dan pria bermata bunga persik semuanya mendekat. Carson dan rekan-rekannya hanya bisa berdiri sedikit lebih jauh. Mereka semua sedikit terkejut ketika mereka melihat pintu. Yun Feng berjalan mendekat dan melirik ke pintu. Pintu itu terpelihara dengan sempurna, seolah-olah baru. Bahkan ada kilau samar. Di sudut kanan atas pintu, tanda yang tak terhitung jumlahnya yang Yun Feng lihat muncul lagi, dan kali ini, mereka benar-benar jelas. Leluhur, suara Yun Feng bergema di lubuk hatinya saat dia memanggil leluhur keluarga Yun yang tinggal di ruang spiritualnya. Suara leluhur terdiam beberapa saat sebelum akhirnya terdengar. Saya melihatnya. Di tengah sudut kanan atas pintu ada kata yang sangat familiar, Yun. Yun Feng melihat ukiran di kanan atas pintu di depannya. Ada simbol yang rumit di sana. Meskipun beberapa pukulan dan strukturnya rumit, Yun Feng mengenali kata itu. Itu adalah Yun, seperti dalam keluarga Yun. Leluhur, apakah kamu tahu sesuatu? Yun Feng bertanya dengan lembut di benaknya.
Dia agak linglung untuk sesaat. Mengapa ada tanda keluarga Yun di relik para dewa? Apakah tempat ini terkait dengan keluarga Yun? Bukankah keluarga Yun berbasis di kota Chunfeng? Mengapa mereka meninggalkan jejak kaki mereka di sini? Nak, aku harus mengecewakanmu. Saya pernah ke relik para dewa sebelumnya, tetapi saya tidak datang ke sini. Saya tidak tahu apa-apa tentang itu. Suara leluhur sedikit bergetar. Sebagai salah satu anggota tertua dari keluarga Yun, dia juga bingung. Mengapa ada tanda keluarga Yun di sini? Apa sebenarnya hubungan di antara mereka? Atau mungkin, nenek moyang keluarga Yun telah menyembunyikan sesuatu selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Kata Yun tidak berarti ada hubungannya dengan keluarga Yun. Kulanyi berkata dengan santai. Pria dengan mata bunga persik mengangkat alisnya dan menggosok dagunya dengan jarinya. Keluarga yang bisa melahirkan summoner tidak pernah sederhana. Beberapa dari mereka menatap pria dengan mata bunga persik satu demi satu. Dia tersenyum dan menjelaskan dengan murah hati, telah terbukti bahwa keluarga yang melahirkan summoner sedikit banyak akan mencapai sesuatu, atau memiliki latar belakang yang mengejutkan. Dia melihat sekeliling. Ini mungkin tempat di mana keluarga Yun tinggal. Hati Yun Feng menegang. Seberapa besar dan kuatnya keluarga yang tinggal di tempat seperti itu? Jika itu benar-benar keluarga seperti itu, bagaimana bisa menghilang tanpa jejak? Bukankah seharusnya berkembang? Jangan membuat tebakan liar. Anda akan tahu ketika Anda masuk. Ao Jin menatap Yun Feng, dan Yun Feng menatap pintu di depannya. Dia juga ingin tahu apa sebenarnya yang ada di area kosong, terutama setelah melihat tanda ini. Apakah itu benar-benar terkait dengan keluarga Yun? Atau itu hanya kebetulan? Yun Feng perlahan meletakkan tangannya di pintu. Tiba-tiba, perasaan aneh menyebar ke seluruh tubuhnya melalui tangannya, seolah-olah itu adalah tes misterius. Itu terus mengalir di seluruh tubuh Yun Feng, tidak melepaskan tempat manapun, bahkan darah yang mengalir di nadinya. Bab 480, Akar Keluarga Yun, 1. Penerjemah, Henye Translations Editor, Henye Translations. Leluhur yang tinggal di ruang spiritual jelas merasakan fluktuasi semacam ini. Itu adalah fluktuasi energi yang invasif, tetapi membawa keseriusan dan kesungguhan yang tak tertahankan. Itu seperti ritual dan juga semacam sertifikasi. Retakan. Sesuatu bergerak dan suara yang jelas terdengar di telinga semua orang. Yun Feng mengerahkan sedikit kekuatan dan pintu di depannya sudah terbuka perlahan. Apa yang tersembunyi di balik pintu? Apakah ini tentang keluarga Yun? Sebuah cahaya putih menyilaukan meledak keluar dari pintu. Sebelum Yun Feng bisa bereaksi, itu sudah menelan tubuhnya. Melihat itu, Kulanyi, Ao Jin dan pria dengan mata bunga persik semuanya mengulurkan tangan mereka untuk meraih Yun Feng pada saat yang bersamaan. Namun, cahaya putih yang menyilaukan menghindari semua orang dan menggigit tubuh Yun Feng seperti binatang raksasa. Detik berikutnya, dia sudah diseret ke dalam. Menguasai. Api kecil dan Lan Yi bergerak. Mereka berubah menjadi dua sinar cahaya dan mengejar Yun Feng dengan cepat, memasuki cincin kontrak. Saat Yun Feng, api kecil dan Lan Yi menghilang, pintu yang dibuka tiba-tiba tertutup kembali dengan suara keras. Ledakan. Tubuh kecil bakso jatuh ke tanah dengan berantakan. Api kecil telah masuk, tetapi benar-benar terisolasi. Bakso berteriak keras ke pintu dan membuka mulutnya untuk menggigitnya, tapi pintunya tidak rusak sama sekali. Berhenti menggigit. Kamu tidak akan bisa menghancurkannya. Kulanyi melangkah maju dan mengangkat bakso dengan satu tangan. Bulu bakso langsung berdiri seperti duri dan menjadi landak kecil. Itu berteriak pada Kulanyi dengan keras. Itu tidak menyukai siapapun kecuali Yun Feng, jadi itu hanya bisa disentuh olehnya. Kulanyi memasang wajah dingin dan membuang bakso ke samping. Kau pikir aku ingin menyentuhmu? Berperilaku sendiri. Tubuh bakso terbalik di udara. Yun Feng tidak lagi di sini, jadi bakso tidak lagi lucu. Ekspresinya yang garang membuat yang lain sedikit terkejut. Seolah-olah bakso telah berubah menjadi sesuatu yang lain. Di depan Yun Feng, itu adalah malaikat, tetapi di belakang Yun Feng, itu adalah iblis, bahkan lebih ganas dari iblis. Dia masuk. Buka pintunya, atau dia akan membawa semuanya ke dalam. Carson berlari ke depan. Kulanyi, Ao Jin, dan yang lainnya semua menatapnya dengan dingin. Tak satu pun dari mereka menghentikannya, karena tidak mungkin dia bisa membuka pintu. Begitu tangan Carson menyentuh pintu,
tubuhnya tiba-tiba berkedut seperti tersengat listrik. Pembuluh darah di lehernya menonjol, seolah-olah dia menahan rasa sakit yang tidak diketahui. Wajahnya menjadi merah dan matanya hampir keluar. Xiao Xiao dan Muking sedikit terkejut melihatnya. Carson menarik tangannya kembali dengan susah payah dan tubuhnya sudah roboh di tanah. Dia berkeringat dan bibirnya pucat. Apa? Apa yang terjadi? Kenapa? Kenapa? Carson menatap pintu. Mengapa gadis kecil itu satu-satunya yang bisa masuk? Dia adalah summoner seperti dia. Jika dia bisa masuk, dia seharusnya bisa. Carson tidak percaya. Dia bergegas maju lagi dan dengan sengaja menunjukkan cincin kontrak di tangannya. Namun, pintu masih tidak mengenalinya. Carson jatuh ke tanah lagi dalam keadaan menyesal dengan ekspresi tidak percaya. Apakah kamu tidak melihat tanda di pintu? Kulanyi berkata dengan dingin. Carson, Xiao Xiao dan Muking akhirnya mendongak. Ketika mereka melihat tanda itu, hati mereka menyusut. Bagaimana itu mungkin? Ao Jin menatap pintu dengan mata emasnya dan berkata dengan santai, tidak ada yang bisa membuka pintu ini kecuali Yun Feng. Pintu ini mungkin milik keluarga Yun. Atau mungkin, semua yang ada di sini adalah milik keluarga Yun. Carson, Xiao Xiao dan Muking semua menggigil. Tempat ini milik keluarga Yun. Apa artinya itu? Apa yang disembunyikan keluarga Yun? Mereka bertiga berdiri di sana dengan wajah pucat. Mereka tidak tahu apa yang mereka pikirkan. Mereka mungkin terlalu terkejut. Bahkan Carson, yang telah melihat dunia, tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Apakah benar-benar tidak ada cara untuk membukanya? Kulanyi melihat ke pintu. Meskipun tanda di pintu adalah Yun, itu belum tentu tidak berbahaya bagi Yun Feng. Bagaimana jika ada bahaya di dalam? Ao Jin menggelengkan kepalanya. Tidak bisakah kamu merasakannya? Pintu itu menolak segalanya kecuali gadis itu, baik itu manusia atau binatang ajaib. Pria dengan mata bunga persik itu melirik ke arah Ao Jin. Cek, cek, aku tidak tahu bahwa kamu bukan manusia. Ao Jin melirik pria bermata bunga persik dengan pupil emasnya dengan tekanan yang tidak bisa dijelaskan. Manusia yang tiba-tiba muncul di sini membuatnya sangat tidak nyaman, terutama dengan sikap santainya terhadap Yun Feng, yang membuat Ao Jin semakin marah di dalam hatinya. Namun, situasi saat ini tidak membuatnya kehilangan kesabaran. Dia harus menunggu sampai Yun Feng keluar dengan selamat. Kita harus pergi dari sini secepat mungkin. Xiao Xiao berdiri di sana dengan wajah pucat dan suaranya agak gemetar. Dia memandang Muking untuk meminta bantuan, dan ketika dia melirik Kulanyi dan yang lainnya. Ada ketakutan yang tak bisa dijelaskan di matanya. Xiao Xiao tidak bisa disalahkan karena kehilangan ketenangannya. Dengan Yun Feng di sini, Xiao Xiao masih merasa sedikit aman. Namun, setelah Yun Feng tersapu ke pintu ini, 3 orang di depannya selalu memancarkan aura aneh, yang membuat Xiao Xiao merasa sangat tidak nyaman. Muking juga mengangguk, tetapi alisnya berkerut erat. Keluar. Dia ingin keluar juga, tetapi tidak ada jalan keluar sekarang. Keluar. Anda pergi. Barang bagus sebenarnya ada di balik pintu itu. Carson tidak bisa menahan perasaan cemas setelah mendengar apa yang mereka berdua katakan. Mereka memang anak nakal yang tidak bisa diandalkan. Mereka semua ketakutan. Carson, jika Anda ingin tinggal, tinggal saja. Kami sudah punya cukup banyak hal. Kita bisa kembali dan melapor. Muking meraung. Dia juga mengerti situasi saat ini. Jika tempat ini benar-benar wilayah keluarga Yun, mereka tidak akan bisa mengambil apapun sampai Yun Feng keluar. Meskipun hanya ada beberapa biji tingkat tinggi, itu lebih baik daripada kembali dengan tangan kosong. Apa yang kalian berdua tahu? Carson meraung dengan mata merah. Wajah Xiao Xiao dan Muking tiba-tiba berubah. Jangan lupa bahwa kerajaan Kexia melanggar perjanjian. Saya pikir Anda tidak melaporkan keputusan Anda kepada kaisar Anda, kata Xiao Xiao. Saat itu, susunan teleportasi tiba-tiba muncul di sebelah pintu. Muking dan Xiao Xiao sangat senang melihatnya. Bab 481, Akar Keluarga Yun, 2. Penerjemah, Henye Translations Editor, Henye Translations. Kami akan pergi. Kami tidak mengambil apapun. Itu hanya beberapa biji. Xiao Xiao mengucapkan beberapa patah kata kepada Muking dan dengan cepat berjalan ke barisan. Kulanyi memandang mereka berdua dan tersenyum dingin. Jangan khawatir. Saya akan menyampaikan pesan Anda. Mereka berdua tidak berani tinggal lebih lama lagi.
Mereka berdiri di barisan dan langsung menghilang. Sulit untuk mengatakan apakah susunan ini adalah jalan keluar atau tidak. Melihat mereka berdua meninggalkannya begitu saja, Carson tidak bisa menahan perasaan seperti gunung berapi meletus di benaknya. Namun, sedikitnya orang di hadapannya membuatnya kurang rela untuk tinggal. Carson bangkit dari tanah dan berlari ke barisan. Kulanyi mengangkat alisnya. Kau akan pergi juga. Kamu tidak tinggal lebih lama lagi. Carson berharap dia bisa menggertakkan giginya. Pada akhirnya, dia tidak mendapatkan apapun kecuali beberapa biji. Itu bukan apa-apa. Dia juga membuat posisi kekaisaran Keshia agak berbahaya. Memikirkan hal ini, Carson merasa wajahnya berubah menjadi hijau dan merah. Bagus untuk kembali. Pulanglah dan buat persiapan, atau tidak ada yang akan tahu jika Anda terbunuh. Kulanyi tersenyum dingin. Kulit kepala Carson tiba-tiba menjadi mati rasa, dan dia menghilang di barisan pada saat berikutnya. Ao Jin dan Kulanyi sama-sama menatap pria bermata bunga persik dan tertawa. Aku tidak pergi. Saya jatuh cinta dengan keindahan kecil pada pandangan pertama. Kita akan hidup dan mati bersama. 2. Ao Jin menyipitkan kacamata emasnya, memancarkan kilau berbahaya. Lapisan dingin juga menutupi fitur wajah menawan Kulanyi. Melihat ekspresi mereka berdua, dia melengkungkan bibirnya. Sulit untuk tidak jatuh cinta dengan orang seperti itu, terutama untuk orang seperti kita. Kulanyi mengangkat alisnya. Orang-orang seperti kita. Ada senyum di matanya yang sipit. Itu benar, orang-orang seperti kita. Cahaya keemasan menyala dan tangan Ao Jin telah berubah di bawah cahaya keemasan ini. Sebuah objek berkilauan dengan cahaya keemasan muncul. Itu adalah sisik emas yang unik untuk naga emas. Transformasi naga sebagian. Ekspresi menggoda pada pria dengan wajah mata bunga persik itu telah hilang, dan sikap santainya juga hilang. Rupanya, provokasinya membuat Ao Jin kehilangan kesabaran. Hei, hei, hei. Apakah kamu serius? Keindahan kecil masih ada di dalam. Apakah kamu tidak khawatir dia akan bertarung di sini? Petik 2. Pria dengan mata bunga persik melintas dan dia sudah bergerak jauh. Dia melihat ke tangan Ao Jin yang telah benar-benar berubah menjadi naga dan mengerutkan kening. Sialan, itu naga. Dan dilihat dari warna sisiknya, itu adalah naga emas. Aku sama sekali tidak mengkhawatirkannya. Karena aku tidak ada hubungannya di sini, aku hanya akan mengajakmu bersenang-senang. Ao Jin melintas dan bergegas setelah mengatakan itu. Pria dengan mata bunga persik segera menghindar dengan cepat, dan kecepatannya sebanding dengan Ao Jin. Banci, katakan sesuatu. Pria dengan mata bunga persik berteriak sambil berlari, terlihat sangat malu. Kulanyi menyilangkan tangannya dan memberinya tatapan menawan. Karena aku seorang waria, aku pasti akan melihatmu bertarung. 1. Ao Jin dan pria bermata bunga persik mengejar satu sama lain. Tidak diketahui apakah Ao Jin sengaja bersikap lunak padanya atau apakah pria bermata bunga persik itu kuat, tetapi mereka berdua tidak memiliki pemenang yang jelas. Kulanyi berdiri di luar pintu dan menatap pintu. Dia menyentuh dadanya dengan tangannya dan liontin batu giok di kulitnya ada di bawah telapak tangannya. Yun, Kulanyi bergumam saat kilatan kegelapan melintas di matanya. Yun Feng ditarik ke pintu dengan paksa oleh cahaya yang menyilaukan. Ketika suara pintu menutup datang dari belakangnya, kekuatan mental di seluruh tubuh Yun Feng melonjak keluar dengan keras dan membentuk jaring pelindung yang rapat di sekelilingnya. Hanya ada kegelapan di depan matanya, tetapi setelah beberapa saat, kegelapan perlahan memudar, seperti matahari terbit. Cahaya hangat menyebar dan membubarkan kegelapan. Setelah kegelapan benar-benar hilang, Yun Feng juga melihat di mana dia berada dengan jelas. Ini adalah ruangan kecil dengan pintu di satu sisi Yun Feng. Yun Feng berbalik dan melihat bahwa pintu yang dia masuki saat itu benar-benar menghilang. Tidak ada apapun di ruangan ini kecuali dua patung setinggi 2 meter yang memegang senjata. Yun Feng berdiri di tempatnya dan tidak bergerak sama sekali. Hilangnya pintu berarti dia tidak punya jalan keluar. Melihat pintu di depannya dan dua senjata di pintu, dia hanya punya satu pilihan. Dia mendorong pintu terbuka. Yun Feng menarik napas dalam-dalam. Dia baru saja menggerakkan kakinya ketika patung-patung di kedua sisi pintu tiba-tiba membuka mata mereka. Wosh! Suara angin yang jelas melintas dan tubuh Yun Feng berputar dengan gesit. Wosh! Suara angin lain datang. Jari kaki Yun Feng tiba-tiba mengetuk tanah dan tubuhnya tiba-tiba meninggalkan tanah. Bang! Bang!
Dua suara keras bergema di ruang ini. Tubuh Yun Feng sudah jatuh dari langit, dan ada dua pedang raksasa di mana dia berdiri saat itu. Pengguna kedua pedang raksasa ini adalah patung yang tiba-tiba menjadi hidup. Lengan kedua patung itu tiba-tiba terangkat dan pedang raksasa itu sudah ditarik keluar dari tanah. Tubuh dan penampilan mereka sama seperti manusia, terutama setelah mereka bisa bergerak. Debu dan lumpur di tubuh mereka terus berjatuhan. Yun Feng menyipitkan matanya. Jika bukan karena gerakan dan postur mereka yang kaku, jika bukan karena mata mereka yang tak bernyawa, Yun Feng akan mengira mereka masih hidup. Patung-patung itu tidak bisa berbicara. Mereka hanya punya satu tujuan. Serang, serang, serang. Api, Yun Feng membalik tangannya, tapi mata hitamnya melebar. Serangan patung itu datang seperti angin, tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali. Bang! Serangan ganas lainnya meninggalkan celah lain di tanah. Tubuh Yun Feng berkelebat tajam dan dia mengepalkan tinjunya erat-erat. Masih ada jejak pertempuran dengan Crystal King. Yun Feng berteriak dengan marah saat dia menghadapi salah satu patung. Patung itu telah menebas kepala Yun Feng dengan pedang raksasa di tangannya. Matanya yang dingin dan wajahnya yang tanpa ekspresi semuanya mati lemas. Retakan. Tinju Yun Feng sudah mengenai siku patung itu dengan keras. Ada retakan yang jelas di lengan patung itu, seolah-olah batu itu pecah, tetapi tidak sepenuhnya. Tubuh patung itu bergetar beberapa kali. Yun Feng mengambil kesempatan untuk melompat ke samping, sementara yang lain sudah menyerang. Ruang disegel. Semua elemen sihir di ruang di sini telah disegel. Yun Feng dengan cepat menghindari serangan kedua patung itu dan mengerutkan kening. Dia ingin menggunakan sihir saat itu, tapi tidak ada energi elemental di udara sama sekali. Untuk lebih jelasnya, ini adalah dunia fisika murni. Jika dia tidak menghancurkan kedua patung ini, dia akan mati di sini cepat atau lambat. Bab 482, Akar Keluarga Yun 3. Penerjemah, Terjemahan Henye Editor, Terjemahan Henye. Dentang. Pedang patung itu menembus dinding dan batu-batu pecah di mana-mana. Serangan kedua patung itu tidak diragukan lagi mengurangi peluang Yun Feng untuk melakukan serangan balik hingga setengahnya. Yun Feng menggertakkan giginya. Meskipun dia suka menggunakan tinjunya untuk menghadapi musuhnya, jelas bahwa kekerasan tubuh mereka berada di luar imajinasinya. Mungkin api kecil dan Lan Yi bisa membantunya. Api kecil, Lan Yi, keluar. Panggilan Yun Feng bergema di ruang ini, tapi tidak ada gerakan sama sekali. Cincin kontrak diam-diam dikenakan di tangannya dan tidak ada gerakan sama sekali. Wajah Yun Feng menjadi gelap. Bahkan kontraknya telah diblokir. Little Fire dan Lan Yi memainkan peran besar dalam menghancurkan perlindungan di dada Crystal Ore King. Yun Feng bertarung melawan dua musuh saat ini. Dalam situasi yang tidak adil ini, kehilangan bantuan dari binatang ajaib pasti akan memperburuk keadaan. Dodge, spin, dan serangan balik. Itulah satu-satunya hal yang bisa dilakukan Yun Feng saat ini. Dia terus-menerus menggerakkan tubuhnya di ruang ini, dan suara keras pedang di tangan pematung terus bergema ketika mereka mengenai tanah dan dinding. Napas Yun Feng sudah agak kacau. Dia adalah seorang manusia. Bahkan jika tubuhnya telah dimodifikasi, dia tidak maha kuasa, dan tentu saja bukan seseorang yang tidak akan pernah kehabisan energi. Jika dia tidak bisa menghabisinya, dia akan mati di sini cepat atau lambat karena dia telah kehabisan kekuatannya. Dalam pertempuran kekuatan melawan kekuatan, senjata diperlukan. Dia tidak bisa selalu bertarung dengan tangan kosong. Yun Feng berbalik dan menghindari pedang, dengan cepat memilih senjata di dalam gelang. Ketika dia memegangnya di tangannya, Yun Feng akhirnya melihat bahwa itu adalah pedang panjang yang dulu dimiliki Randall. Musuh pasti akan bertemu di jalan yang sempit. Setelah mengejek dirinya sendiri, Yun Feng memegang pedang panjang itu dengan erat. Pedang panjang itu tampaknya sangat tidak puas dengan Yun Feng. Itu gemetar dan berjuang sedikit, membuat suara-suara kecil. Yun Feng menggertakkan giginya dengan keras dan memegang pedang panjang yang tidak patuh itu erat-erat dengan tangannya. Jadilah patuh. Aku membutuhkanmu sekarang, dan kamu harus dimanfaatkan olehku. Yun Feng berteriak keras. Dia belum pernah benar-benar menggunakan senjata prajurit sebelumnya. Lagi pula, dia bukan seorang pejuang. Namun, saat ini, meskipun dia bukan seorang pejuang, dia tidak punya pilihan selain mengangkat pedangnya untuk menerima serangan lawannya. Di ruang ini,
Suara pedang dan pedang yang saling bergesekan bisa terdengar di mana-mana. Dua patung yang tidak memiliki perasaan dan tidak tahu apa itu kelelahan. Mereka terus melawan Yun Feng. Penghindaran Yun Feng sudah agak lambat. Bahkan tebasan sederhana dari pedang tingkat raja membutuhkan banyak kekuatan, apalagi pedang yang tidak patuh ini. Keringat di dahinya jatuh ke tanah. Bahkan jika dia kelelahan, bahkan jika tangannya akan habis oleh pedang yang tidak patuh, bahkan jika dua patung di depannya masih tidak menunjukkan tanda-tanda jatuh, tidak pernah ada ketakutan di mata Yun Feng. Mata hitamnya yang jernih selalu penuh keyakinan. Selama dia masih berdiri di sini, dia tidak akan pernah menyerah, tidak akan pernah. Tulang punggungnya menegak lagi saat keringat menetes di wajahnya yang masih muda secara perlahan. Jika seseorang berdiri di belakang Yun Feng, mereka akan menemukan bahwa punggung gadis berusia 15 tahun ini sudah cukup kuat. Yun Feng mengepalkan tinjunya dan mata hitamnya menjadi dingin. Dia bergegas keluar dengan pedang panjang di tangannya. Pedang panjang itu mengeluarkan suara mendengung di tangan Yun Feng. Meskipun tidak mau bekerja sama, akhirnya patuh. Itu membiarkan kekuatan Yun Feng menyerang tubuhnya, menembus tubuhnya, dan mengenai kedua patung itu dengan keras. Retak, 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 suara retakan bergema dengan jelas di ruang ini. Tubuh Yun Feng sudah melewati dua patung dengan punggung menghadap mereka. Dua patung di belakangnya, yang tidak pernah menunjukkan tanda-tanda runtuh, berdiri di sana dengan tenang. Setelah suara retakan, tubuh yang tidak pernah runtuh tiba-tiba runtuh. Dentang. Dengan dua suara keras, Yun Feng berbalik sedikit dan melihat dua patung runtuh di tanah dengan mata hitamnya. Dia melirik pergelangan kaki mereka, di mana kaki mereka sudah benar-benar patah oleh serangan Yun Feng saat itu. Bibir merahnya melengkung. Tidak peduli apa itu, bahkan jika itu adalah patung, semua berat badan mereka akan terfokus pada kaki mereka. Cara untuk menjatuhkannya secara alami akan membuat mereka kehilangan keseimbangan sepenuhnya dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Pedang panjang di tangannya mengeluarkan suara mendengung yang samar. Yun Feng meliriknya. Saya bukan seorang pejuang. Aku tidak bisa menggunakanmu. Setelah mengatakan itu, dia menyingkirkan pedang panjang di tangannya dan melihat tangannya yang berantakan. Yun Feng tersenyum. Dia hampir basah oleh keringat sekarang. Pertemuan saat itu telah menyia-nyiakan banyak kekuatannya. Dia tidak tahu apa yang akan dia hadapi jika dia membuka pintu. Jika dia harus bertarung seperti ini lagi, dia benar-benar tidak akan bisa menerimanya. Waktu sangat ketat. Jika kedua patung ini memiliki kemampuan untuk memperbaiki diri mereka sendiri, itu akan menjadi pertempuran tanpa akhir. Yun Feng mendorong pintu dengan keras, hanya untuk disambut oleh dunia lain yang benar-benar gelap. Pintu di belakangnya benar-benar tertutup dan menghilang lagi. Cahaya secara bertahap muncul di dunia yang gelap ini. Bintik-bintik cahaya menyala di sekitar Yun Feng. Yun Feng menyipitkan matanya sedikit saat kekuatan mentalnya perlahan keluar dari tubuhnya. Saat dia mengulurkan tangan, mata hitam Yun Feng menjadi gelap. Itu adalah ruang kekuatan murni saat itu, tapi sekarang, itu adalah dunia yang penuh dengan energi unsur. Apakah mereka dua ekstrim? Yun Feng tidak melakukan hal lain. Dia hanya menggunakan kekuatan mentalnya untuk merasakan sekelilingnya. Semakin banyak titik cahaya muncul seperti kelompok kunang-kunang yang bersinar. Mereka melompat-lompat di sekitar Yun Feng dengan gembira, semakin dekat. Nak, cepat pergi. Suara cemas leluhur terdengar di benak Yun Feng. Suara itu sangat lemah dan Yun Feng tidak bisa mendengarnya dengan jelas. Suara leluhur hanya muncul sekali dan sunyi lagi. Meninggalkan. Yun Feng mengingat teriakan cemas leluhurnya saat itu. Ketika dia menggerakkan tubuhnya, dia menemukan bahwa dia tidak bisa bergerak sama sekali. Semakin banyak titik cahaya berkumpul di sekitar Yun Feng. Yun Feng menyipitkan matanya. Sebuah titik cahaya telah berpindah ke matanya, memungkinkan dia untuk melihatnya dengan jelas. Itu bukan titik cahaya, tapi memancarkan cahaya. Di tengah cahaya ada semacam mulut tajam yang terlihat seperti cacing. Mulut itu membuka dan menutup terus-menerus. Yun Feng bahkan bisa melihat deretan gigi kecil di dalamnya. Bintik-bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya telah berkumpul di sekitar Yun Feng. Jelas, mereka akan menempel pada tubuhnya. Dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya sama sekali. Orang-orang ini ingin menyerang tubuhnya saat ini. Wilayahnya, tidak mustahil. Bab 483, Akar Keluarga Yun 4.
Kekuatan mental melonjak keluar dari tubuh Yun Feng dengan cepat dan menutupi setiap sudut tubuh Yun Feng seperti film tipis. Bintik-bintik cahaya ini bukan bintik-bintik cahaya biasa. Mereka adalah sekelompok makhluk misterius yang memata-matai dia dan memperlakukannya seperti makanan lesat. Bocah, bocah. Seolah-olah dia telah menembus beberapa belenggu, suara leluhur terdengar lemah. Biasanya, dia berbicara dengan leluhur seperti mereka saling berhadapan, tetapi saat ini, mereka sepertinya berbicara melalui beberapa lapisan dinding tebal. Leluhur, aku mendengarmu. Yun Feng terus melepaskan kekuatan mentalnya untuk menutupi perisai asli lapis demi lapis. Makhluk-makhluk ini belum menyerang. Mungkin mereka sedang menunggu kesempatan untuk memasuki tubuhnya dan mengosongkannya. Nak, ini adalah serangga elemental. Suara leluhur jauh lebih jelas. Dinding belakang tampaknya jauh lebih lemah. Yun Feng mendengarkan dengan ama. Semua yang dikatakan leluhur sangat penting baginya sekarang. Serangga unsur terbuat dari energi unsur. Benda-benda bercahaya di tubuh mereka semuanya adalah energi unsur. Setelah menelan energi unsur, mereka akan bereproduksi. Mereka adalah serangga yang sangat berbahaya. Mereka hanya muncul di tempat-tempat di mana elemen-elemen tertentu berkumpul, atau tempat-tempat dengan konsentrasi elemen yang tinggi. Mereka hampir punah di dunia manusia. Kenapa mereka di sini? Yun Feng tersenyum tak berdaya. Kekuatan mentalnya masih belum berhenti karena menutupi tubuhnya lapis demi lapis. Dia sudah bisa merasakan bahwa serangga elemental ini sedikit tidak sabar. Mereka sudah berkumpul perlahan, seolah-olah mereka bergabung. Apakah ada cara untuk menghentikan invasi mereka? Kamu tidak diragukan lagi pesta di depan mereka sekarang. Energi unsur dalam tubuh Anda telah mencapai tingkat tertentu dan serangga unsur sudah bersemangat. Hanya ada satu cara untuk mencegah serangga elemental melahap elemen, pertahanan mental. Pertahanan mental. Sepertinya dia telah membuat pilihan yang tepat untuk menyelimuti seluruh tubuhnya dengan kekuatan mental. Jadi, saya akan bertarung dengan serangga kecil ini. Apakah gigi mereka lebih kuat atau kekuatan mental saya lebih kuat? Itu benar. Serangga elemental biasanya hanya menyerang 3 kali. Setelah 3 serangan, mereka akan bubar. Mereka semacam makhluk yang tahu keterbatasan mereka sendiri. Yun Feng mengangkat sudut mulutnya. Dia tidak punya waktu untuk peduli apakah serangga ini benar-benar sadar diri. Dia hanya tahu bahwa gelombang serangan pertama dari serangga elemental akan segera dimulai. Bintik-bintik cahaya di sekitar tubuh Yun Feng tiba-tiba berkumpul dan berubah menjadi mulut cacing. Itu adalah penampilan asli dari serangga elemental. Kekuatan mental melonjak gila-gilaan dan menutupi permukaan tubuh Yun Feng lagi. Serangga elemental telah membuka mulut mereka dan menggigit tubuh Yun Feng. Keringat dingin menetes dari dahi Yun Feng. Serangan kali ini bukanlah serangan biasa. Itu bukan fisik, tapi spiritual. Gigitan serangga merobek pertahanan mental yang menutupi Yun Feng. Wajah Yun Feng sudah sangat pucat. Nak, isi ulang dengan cepat. Teriakan cemas leluhur bergema di benaknya. Yun Feng menahan perasaan aneh dan tidak nyaman ini dan mendesak kekuatan mental padat yang kokoh di ruang mentalnya. Kekuatan mental langsung meleleh dan menutupi tubuh Yun Feng, berubah menjadi baju besi yang kokoh. Serangan itu kemudian merobek pertahanan Yun Feng. Sebelum serangga merasa bangga, ia menemukan bahwa pertahanan mental Yun Feng dengan cepat terisi kembali, tidak memberi mereka kesempatan untuk melarikan diri. Serangga itu tampaknya sangat marah. Cahaya melintas melalui matanya yang kecil. Itu adalah tanda kemarahan kolektif dari serangga elemental yang tak terhitung jumlahnya. Itu membuka mulutnya dengan tiba-tiba dan meluncurkan serangan kedua. Ah! Rasa sakit yang menghancurkan datang. Yun Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dengan suara rendah. Rasa sakit itu sepertinya menyebar ke setiap saraf di tubuhnya dan mi otaknya setiap saat. Tetap bertahan. Suara leluhur datang dengan gemetar dan kesakitan. Nak, kamu harus bertahan di sana. Serangga elemental hanya menyerang 3 kali. Setelah 3 kali, mereka akan bubar dengan sendirinya, nak. Darah merah keluar dari bibir Yun Feng karena gigitannya sendiri. Itu mengalir ke mulutnya dengan rasa pahit dan amis. Yun Feng tidak tahu ekspresi apa yang dia miliki sekarang, tapi itu tidak bagus. Ketika mulut serangga itu menggigit pertahanan mentalnya saat itu jelas lebih agresif daripada yang terakhir kali. Kekuatan serangannya juga beberapa kali lebih kuat. Ada 1 kali lagi, dan kali ini, itu akan berakibat fatal.
Tubuhnya ditahan oleh kekuatan yang tidak diketahui dan hanya kekuatan mentalnya yang bisa bergerak bebas. Ini adalah kontes kekuatan mental. Ini adalah kontes apakah dia bisa hidup atau tidak. Aku tidak akan kalah. Aku pasti tidak akan kalah, kata Yun Feng dalam pikirannya. Sang leluhur tersenyum lega. Semua kekuatan mental yang tersisa di ruang spiritual Yun Feng telah melonjak keluar, dan serangga unsur itu sudah sangat marah. Mulutnya terbuka lagi dan cahaya ganas keluar dari tubuhnya. Silau, dan sakit. Itulah satu-satunya perasaan yang tersisa Yun Feng. Kali ini, dia dengan jelas merasakan bahwa mulut serangga elemental mendekati kulitnya. Semua pertahanan kekuatan mentalnya rusak lagi. Dia bahkan bisa merasakan gelombang rasa sakit yang disebabkan oleh serangga yang mencoba yang terbaik untuk menggali ke dalam kulitnya. Semua inderanya sudah kabur, kecuali pendengaran dan sentuhan. Tiba-tiba, semuanya menghilang. Kegelapan dan bintik-bintik cahaya yang pekat di matanya semuanya menghilang. Yun Feng hanya merasa tubuhnya terbaring di tanah yang dingin dan kegelapan di depan matanya menghilang. Yun Feng menggerakkan tubuhnya sedikit dan merasa sangat tidak nyaman. Dia melirik kulit telanjangnya dan melihat beberapa bintik hitam kecil di atasnya. Mata hitam Yun Feng menjadi gelap. Serangga elemental memang ada. Itu bukan ilusi. Jangan khawatir. Mereka semua sudah mati. Sebuah suara bergema di telinga Yun Feng. Yun Feng mendongak kaget. Tempat kosong ini seperti istana yang rusak. Tanah ditutupi dengan batu runtuh dan dinding bata. Di tangga batu, seorang pria berdiri dengan punggung menghadap Yun Feng. Kamu siapa? Yun Feng berdiri dari tanah dan sedikit terhuyung. Dia berbalik dan menstabilkan dirinya. Pria itu terkekeh dan perlahan berbalik. Dia memiliki tubuh yang tinggi dan kurus, rambut pendek yang berantakan, wajah yang serius namun tersenyum, dan ekspresi di mata hitamnya membuat Yun Feng terkesiap. Bab 484, Akar Keluarga Yun 5. Penerjemah, Terjemahan Henye Editor, Terjemahan Henye. Dia tidak mengenal orang ini, tetapi entah bagaimana dia merasakan keakraban. Katakan padaku, apakah kamu dari keluarga Yun? Ada senyum di sudut mulut pria itu. Dia berdiri di sana dan menatap Yun Feng dengan sedikit harapan di matanya. Tenggorokan Yun Feng menegang dan dia mengerucutkan bibirnya. Dia menyebut namanya dengan sangat jelas, Yun Feng. Pria itu tercengang. Kegugupan di matanya benar-benar menghilang, seolah-olah dia telah meletakkan beberapa beban. Dia menghela napas panjang. Aku tahu itu. Anda dari keluarga Yun. Bagaimana mungkin kamu tidak berasal dari keluarga Yun? Pria itu bergumam pada dirinya sendiri. Yun Feng melirik pria di depannya. Kamu siapa? Mengapa Anda muncul di relik para dewa? Dan, mengapa kata Yun terukir di pintu yang menuju ke tempat ini? Yun Feng berkata dengan keras saat suaranya bergema. Pria itu tertawa dan mengusap rambutnya. Peninggalan para dewa. Ini bukan peninggalan beberapa dewa. Tidak apa. Ada nama lain di sini, Istana Yun. Dan namaku adalah Yun Zan. Yun Zan. Pria itu berdiri di sana dan tidak bergerak sama sekali. Dia memandang Yun Feng dari kejauhan dengan banyak kekaguman dan persetujuan di matanya. Saya tidak punya banyak waktu. Aku tidak bisa menjelaskan semuanya padamu. Anda harus mendengar semua yang saya katakan dengan jelas dan mengingat setiap kata yang saya ucapkan. Yun Feng tidak mengatakan apa-apa. Leluhur yang tinggal di ruang spiritual juga tidak mengatakan apa-apa. Yun Zan. Yun Feng bertanya-tanya apakah dia adalah salah satu leluhur keluarga Yun. Ini adalah istana Yun. Apakah itu berarti bahwa keluarga Yun tinggal di sini? Namun, sejarah keluarga Yun yang ayahnya katakan padanya tidak seperti ini. Keluarga Yun hanyalah keluarga biasa. Mereka telah mulia untuk sementara waktu, tetapi mereka tidak membingungkan seperti sekarang. Saya tahu Anda memiliki banyak pertanyaan dan keraguan. Yang bisa saya katakan adalah bahwa keluarga Yun jelas bukan keluarga yang sederhana dan biasa-biasa saja. Bahkan di zaman kuno, di era di mana manusia tidak dapat lagi melacak ke belakang, keluarga Yun menduduki posisi dan kehormatan yang penting. Keluarga Yun rusak parah dalam bencana yang fatal. Untuk mempertahankan garis keturunan mereka, anggota keluarga Yun melarikan diri dan tersebar di setiap sudut jalan. Mereka hidup dalam pengasingan atau berjuang untuk bertahan hidup. Anda harus menjadi anggota keluarga Yun dari garis keturunan benua timur untuk berada di sini. Apakah ada orang lain dari garis keturunan benua timur selain kamu? Yun Feng mengangguk.
Keluarga Yun di kota Chunfeng terdiri dari 3 orang. Wajah pria itu penuh dengan rasa sakit, dan jelas bahwa dia hilang dalam ingatannya. 3. Hanya ada 3 anggota keluarga besar yang tersisa. Pria itu tiba-tiba meninggikan suaranya. Yun Feng, sebagai anggota keluarga Yun, apa keyakinanmu? Rasa berani tiba-tiba muncul di hati Yun Feng. Dia menegakkan punggungnya dan menjawab dengan keras, bahkan jika gigi dan tubuhku hancur, aku tidak akan menyerah pada siapapun. Sudut mulut pria itu sedikit melengkung dan tubuhnya berangsur-angsur menjadi buram. Hati Yun Feng tiba-tiba sakit dan matanya entah kenapa memerah. Dia merasa seperti akan kehilangan sesuatu yang penting. Ingat, kami adalah cabang dari keluarga Yun di benua timur. Akar sebenarnya dari keluarga Yun tidak ada di sini. Itu ada di benua tengah. Garis keturunan utama keluarga Yun masih ada. Liontin Giok ini adalah lencana keluarga Yun. Ketika Anda mencapai level Lord atau lebih tinggi, Anda dapat mengaktifkan Liontin Giok untuk menghubungi keluarga utama. Tubuh Yun Feng sedikit gemetar. Akar keluarga Yun berada di benua tengah. Benua yang sangat misterius di mata dunia. Hanya mereka yang berada di level Lord yang bisa menginjak benua itu. Akar keluarga Yun pernah ada di sana. Orang bisa membayangkan betapa megahnya keluarga Yun dulu. Tentu saja aku akan kembali dan melakukan yang terbaik untuk keluarga Yun. Baiklah, aku akan menyerahkan semua keluarga Yun kepada kalian para junior. Ditemani oleh desahan kuno dan puas, suara pria itu benar-benar menghilang di udara. Semuanya saat itu seperti hantu. Yun Feng tiba-tiba berlari ke depan, ingin memegang sesuatu, tapi dia tidak bisa. Pria itu saat itu hanyalah bayangan. Mungkin itu adalah pemikiran terakhir yang dia miliki dengan kemampuannya ketika dia masih hidup. Dia telah menunggu keturunan keluarga Yun datang. Kesedihan yang tak dapat dijelaskan memenuhi hati Yun Feng, dan leluhur itu benar-benar diam. Yun Feng melihat tangga batu. Ada platform kecil di mana ada liontin batu giok yang sangat indah. Liontin batu giok itu berlubang, dan ada kata yang familiar di atasnya, Yun. Yun Feng mengambil liontin batu giok dan menyentuh pola berlubang pada liontin batu giok dengan hati-hati dengan jarinya, menggambar kata, Yun, lagi dan lagi. Yun Feng mengepalkan tinjunya dengan keras. Ada terlalu banyak hal tentang nama keluarga ini. Informasi yang dia dapatkan dari pria itu saat itu membuat Yun Feng mengerti bahwa keluarga Yun di kota Chunfeng hanyalah salah satu cabang dari keluarga Yun, dan orang-orang dari cabang lain tersebar di sudut lain benua ini. Aku akan menyerahkan semua keluarga Yun kepada kalian para junior. Kata-kata pria itu bergema di benak Yun Feng. Apa sebenarnya yang dialami keluarga Yun? Apa yang terjadi dengan cabang lain? Bagaimana dengan markas besar keluarga Yun di benua tengah? Pertanyaan demi pertanyaan membuat Yun Feng mengerutkan kening. Dia mengepalkan tangannya dengan keras dan kata, Yun, tercetak di telapak tangannya. Dia akan kembali ke benua tengah di mana akar keluarga Yun berada, dan dia akan menemukan cabang lain dari keluarga Yun yang hilang di benua ini. Keluarga Yun tidak hanya memiliki mereka bertiga lagi. Mereka memiliki anggota keluarga lain dan mereka tidak sendirian. Cahaya melintas di matanya. Yun Feng menyingkirkan lencana keluarga Yun. Sepertinya sudah waktunya baginya untuk meninggalkan benua timur. Setelah Yun Feng menyingkirkan lencana keluarga Yun, lingkaran sihir muncul di depan peron. Yun Feng melihat sekeliling. Tempat ini penuh dengan tembok yang rusak, tetapi itu juga tempat leluhur keluarga Yun dulu tinggal. Jiwa sisa leluhur keluarga Yun telah menunggu di sini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Setelah dia melangkah ke dalam susunan ajaib, semburan cahaya muncul dan Yun Feng menghilang dari tempat ini. Ketika dia muncul lagi, dia kembali ke tempat pintu itu berada. Ao Jin dan pria dengan mata bunga persik masih berkeliaran. Ao Jin berlari mengejar pria bermata bunga persik itu. Ketika pria dengan mata bunga persik melihat Yun Feng, dia segera menerkamnya. Kecantikan kecil, kamu keluar. Pria dengan lengan mata bunga persik merindukan Yun Feng, karena Yun Feng sudah ditarik oleh sepasang tangan. Kulanyi melirik Yun Feng dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan hanya tersenyum setelah memastikan bahwa dia tidak terluka sama sekali. Yun Feng juga memberinya senyuman. Saat Bakso melihat Yun Feng, itu bergegas dengan kecepatan peluru dan berdiri di bahu Yun Feng. Tubuhnya yang empuk mengusap pipi Yun Feng dengan keras, membuat Yun Feng sedikit gatal. Bab 485, Pemikiran Penuh Harapan 1. Penerjemah, Henye Translations Editor,
Henye Translations. Yun Feng mendorong meatball sedikit. Jangan berlama-lama. Ini sangat gatal. Bakso patuh dan berhenti bergerak. Itu menatap Yun Feng dengan mata besar yang lucu penuh kekhawatiran. Itu mendecakkan lidahnya saat melihat dari samping. Hal kecil itu berubah begitu cepat. Senang melihatmu baik-baik saja. Ao Jin berjalan mendekat dan mengusap kepala Yun Feng dengan tangannya yang besar. Yun Feng agak malu, tapi dia tidak menghindarinya. Mereka bertiga pergi. Yun Feng memandang Carson dan teman-temannya, yang telah menghilang. Ao Jin mengangguk, dan tertawa kecil. Mereka bertiga lari ketakutan saat melihat kamu tidak ada di sini. Mereka mungkin takut akan dibunuh. Yun Feng tersenyum. Kulanyi dan Ao Jin tidak memiliki temperamen yang baik. Ao Jin terbuka, tetapi Kulanyi bersembunyi. Jika dia salah satu dari mereka, dia akan membuat keputusan yang sama. Ayo keluar juga. Ao Jin dan Kulanyi tidak bertanya apa-apa. Pria dengan mata bunga persik, penasaran, ingin mengatakan sesuatu, tetapi berpikir sejenak dan tidak mengatakan apa-apa pada akhirnya. Mereka bertiga tahu bahwa Yun Feng pasti mengalami sesuatu. Karakter Yun yang terukir di atasnya pasti terkait dengan keluarga Yun. Namun, Yun Feng tidak mengatakan apa-apa, yang membuktikan bahwa dia tidak mau. Yun Feng berdiri di barisan dan melihat keempat wilayah di sisi yang berlawanan. Ini dulunya adalah rumah keluarga Yun. Mungkin, itu hanya rumah keluarga Yun di benua timur. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Mereka adalah satu-satunya cabang keluarga Yun yang tersisa di benua timur. Memikirkan keluarga Yun di benua barat, Yun Feng perlahan mengepalkan tinjunya. Aku akan menemukanmu. Saya pasti akan. Seberkas cahaya melintas dan beberapa dari mereka menghilang dari tempat ini. Arai teleportasi juga menghilang dan tempat ini menjadi sunyi lagi, jatuh ke dalam kesepian yang tak ada habisnya lagi. Arai teleportasi mengangkut mereka ke pintu masuk istana Yun, atau peninggalan para dewa. Ketika mereka muncul, Yun Feng mendengar suara yang familiar. Yun Feng, Kulanyi, aku tahu kamu akan baik-baik saja. Yun Feng dan Kulanyi sama-sama menatap pria yang berlari ke arah mereka dengan kaget. Ao Jin juga mengerutkan kening. Bocah itu masih hidup. Jejak keheranan melintas di mata emas Ao Jin. Mu Yinghua sudah lari ke Yun Feng. Dia tidak terlihat malu sama sekali. Jelas bahwa dia tidak mengalami semua yang Yun Feng alami. Mungkin, dia baru saja melewatinya dengan selamat. Bagaimana? Kau keluar. Yun Feng melirik Mu Yinghua dan merasa agak sulit dipercaya. Apakah Mu Yinghua ini juga seseorang yang menyembunyikan dirinya dengan baik? Setelah saya masuk, saya sampai di pertigaan jalan. Saya tidak menemukan apapun di sepanjang jalan. Saya ingin menghubungi Anda dengan sound transmission Jade, tapi itu sudah tidak berguna. Jadi, saya berjalan ke alun-alun. Setelah beberapa saat, sebuah arai muncul dan saya keluar. Benar, bukan hanya aku, tapi juga mereka. Mu Yinghua menunjuk kedua antek di belakangnya. Yun Feng mengerutkan kening. Di mana orang-orang yang masuk lebih awal? Saya tidak tahu. Kami tidak melihat mereka ketika kami masuk. Mereka tidak ada di sana ketika kami keluar. Pria dengan mata bunga persik itu melirik Mu Yinghua. Dia hanya di level 7. Dia pasti beruntung. Sarkasme yang jelas membuat marah Mu Yinghua. Pria itu berbicara seolah-olah dia tidak seharusnya berada di sini dan dia seharusnya tidak hidup. Apa katamu? Kamu siapa? Mengapa Anda berada di relik para dewa? Anda bukan dari 3 kerajaan lainnya. Apakah Anda seorang mata-mata dari benua barat? Teriakan Mu Yinghua cukup keras. Kedua anteknya juga bergegas ke arahnya, meningkatkan moralnya. Pria dengan mata bunga persik itu tersenyum. Aku tidak perlu menjawab pertanyaanmu. Kau tidak menjawab. Sepertinya Anda menyembunyikan sesuatu. Tidak masalah. Aku akan tahu siapa dirimu setelah aku membawamu kembali. Wajah Mu Yinghua menjadi gelap. Dia tidak tahan lagi dengan penghinaan dan provokasi yang dia derita dalam perjalanan ke sini. Sekarang dia telah bertemu orang asing seperti itu, dia pasti harus melampiaskan amarahnya. Yun Feng mengangkat alisnya. Melihat Mu Yinghua dan teman-temannya, dia tertawa terbahak-bahak. Aku tidak percaya bahwa seseorang akan mengatakan itu kepadaku suatu hari nanti. Embusan angin bertiup, dan tubuhnya menyatu dengan angin seperti hantu. Yun Feng melebarkan matanya. Mata pria itu sudah dekat dengan tubuhnya, dan suaranya yang dalam sudah dekat dengan telinganya. Kecantikan kecil, ingatlah bahwa namaku Mo Changge.
Aku akan menunggumu datang ke benua barat. Pria bermata bunga persik itu meninggalkan Yun Feng sesaat sebelum Kulanyi dan Ao Jin melakukan apapun. Dia membungkuk kepada semua orang seperti pria terhormat. Matanya sangat menawan. Semuanya, perjalanan ini sangat menarik. Aku akan pergi dulu. Sampai jumpa lagi. Jangan lari. Mu Yinghua berteriak dan berlari ke depan. Namun, pria dengan mata bunga persik tiba-tiba menghilang. Dia memang mata-mata dari benua barat. Yun Feng, tidakkah kamu menyadarinya? Mu Yinghua agak jengkel. Jika mereka bisa menangkap mata-mata benua barat, keluargamu akan bisa naik ke puncak. Pai yang mereka miliki sudah habis. Wajah Yun Feng menjadi dingin, sementara kekecewaan Mu Yinghua masih tertahan di tenggorokannya. Kamu bisa saja menangkapnya saat itu, tapi sekarang dia sudah pergi. Apakah kamu sudah selesai berbicara? Suara Kulanyi penuh dengan ketidakpuasan. Mu Yinghua akhirnya menyadari bahwa dia terlalu berpuas diri. Kekaisaran lain sudah pergi. Kelompok kedua orang yang masuk juga telah menghilang. Omong-omong, tidak ada dari mereka yang mendapatkan apapun kali ini. Orang-orang Seng Yao dan Ovei tampaknya telah menemukan sesuatu yang baik setelah mereka keluar. Apa yang kamu temukan? Mu Yinghua dan antek-anteknya tampak agak bersemangat. Yun Feng tersenyum dingin. Barang bagus. Jika mereka mendapat barang bagus, itu berarti kita tidak mendapatkan apa-apa. Itu tidak mungkin. Mu Yinghua berteriak dan terbatuk canggung. Maksudku, bagaimana kamu bisa kembali dengan tangan kosong dengan kekuatanmu? Kami bukan orang asing. Kami tidak akan memintanya. Ao Jin mendengus dingin. Anda tidak akan memintanya. Jika Anda tidak akan memintanya, mengapa Anda mengatakannya? Apakah Anda hanya ingin memanjakan mata Anda? Jika kamu berkata begitu, aku akan menunjukkannya padamu. Apa yang dikatakan Yun Feng membuat Mu Yinghua merasa hangat di hatinya. Tampaknya Yun Feng telah mengambil kata-katanya ke dalam hati. Dia punya kesempatan. Yun Feng membalik tangannya dan biji pamungkas muncul di tangannya. Mu Yinghua dan dua lainnya tidak bisa membantu tetapi terkesiap. Bab 486, Impian, 2. Penerjemah, Henye Translations Editor, Henye Translations. Ini adalah biji pamungkas, kan? Biji pamungkas tidak terlalu umum di pasaran, karena biji pamungkas jarang ditemukan. Bahkan jika ada biji pamungkas, jumlahnya tidak akan banyak. Akan menjadi keajaiban jika ada selusin dari mereka dalam setahun. Mu Yinghua dan rekan-rekannya belum pernah melihat biji pamungkas sebelumnya, tetapi mereka mengetahuinya ketika mereka melihat betapa jernihnya biji itu. Hanya yang ini. Mu Yinghua menelan dan menatap biji pamungkas, dengan keinginan melonjak di benaknya. Yun Feng tersenyum. Tentu saja, ada lebih dari satu. Mu Yinghua tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap mata Yun Feng. Dengan kepribadianmu, kamu pasti akan membuat temanmu beruntung juga. Yun Feng tersenyum dalam. Kamu benar. Saya tentu saja tidak dapat memiliki biji pamungkas untuk diri saya sendiri. Saya pasti tidak akan menganiaya teman-teman saya. Mata Mu Yinghua memerah. Lalu aku. Yun Feng tertawa. Kita harus kembali, saudaramu. Mu Yinghua linglung sejenak. Kemudian, kegembiraan muncul di wajahnya. Besar, ayo kembali. Sudah nasib mereka bahwa anggota dari dua keluarga belum keluar. Itu semua kehendak dewa. Mu Yinghua berkata seolah itu adalah hal yang biasa. Mereka segera kembali. Yun Feng tidak hanya mendapatkan biji kali ini. Kakaknya masih berlatih di Istana Naga. Yun Feng berencana memberitahu saudara laki-laki dan ayahnya tentang keluarga Yun setelah dia kembali ke kota Chunfeng. Semua orang menemukan tunggangan kelelawar di kota. Mu Yinghua dan teman-temannya masing-masing memiliki kelelawar, yang jauh lebih mengesankan daripada ketika mereka pertama kali datang ke sini. Yun Feng dan teman-temannya sedang duduk di punggung Lan Yi. Little Fire dan Lan Yi juga lega melihat Yun Feng baik-baik saja. Dalam perjalanan kembali, Lan Yi tidak peduli dengan kecepatan Mu Yinghua dan teman-temannya. Itu terus bergerak maju, meninggalkan mereka jauh di belakang, sementara Yun Feng duduk di sana dalam diam. Yun Feng sudah memberitahu leluhur tentang situasi keluarga Yun dan memberitahunya tentang rencana selanjutnya. Setelah mendengar itu, leluhur hanya menghela nafas panjang. Jika bukan karena penjelajahan peninggalan para dewa kali ini, dia tidak akan tahu rahasia keluarga Yun ini. Keluarga Yun dulunya adalah keluarga yang kuat, dan dia tidak tahu bagaimana situasi di benua tengah saat ini.
Ada baiknya pergi ke benua barat dulu. Temukan anggota lain dari keluarga Yun dan tingkatkan kekuatan Anda. Pasti ada risiko yang tidak diketahui di benua tengah, kata leluhur itu dengan sungguh-sungguh. Yun Feng mengangguk. Kekuatannya berada di tahap tengah tingkat raja sekarang. Dia hanya bisa membuka token keluarga Yun dan menghubungi markas besar keluarga Yun setelah dia mencapai level Lord. Dengan kondisi kultivasinya saat ini, akan butuh waktu lama baginya untuk mencapai level Lord. Jika dia tidak memiliki pertemuan khusus di tahap selanjutnya, kesulitan berlatih akan meningkat secara eksponensial. Bahkan jika dia memiliki biji pamungkas, itu tidak akan sangat membantunya. Di benua barat, dia tidak hanya harus menemukan keluarga Yun, tetapi juga harus menyelidiki Mu Changhai. Yun Feng tidak pernah melupakan penyihir kegelapan tingkat tuan itu. Dia harus menemukan cara untuk menghidupkan kembali Mu Changhai. Apa yang Anda pikirkan? Suara Kulanyi terdengar di sebelah telinganya. Tubuh yang hangat mendekatinya. Yun Feng menggelengkan kepalanya. Tidak. Kulanyi tertawa. Kau sedang memikirkan sesuatu. Biar ku tebak. Sebelum Yun Feng menjawab, Kulanyi menjulurkan kepalanya dan menghadap Yun Feng. Apakah kamu berpikir untuk pergi? Oh, Anda melihat melalui itu. Yun Feng tertawa. Dia tahu bahwa ada lebih dari 3 anggota keluarga Yun. Meskipun dia tidak tahu di mana mereka berada, dia sangat bahagia dalam pikirannya. Perasaan lega yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul dari lubuk hatinya, membuatnya jauh lebih bahagia. Aku bisa melihat apa yang kamu pikirkan, Feng Feng. Bagaimanapun, kita berada dalam hubungan semacam itu. Kulanyi mengangkat sehelai rambut hitam Yun Feng dengan jarinya. Dia menyipitkan matanya dan melihat rambut bergerak di antara jari-jarinya perlahan, seolah-olah dia menikmatinya. Yun Feng tersipu dan menarik rambutnya ke belakang. Tidak ada hubungan di antara kita. Kulanyi terkekeh dan menerkam Yun Feng tanpa ragu-ragu, melingkarkan tangannya di pinggang Yun Feng, tidak peduli betapa ganasnya bakso di bahu Yun Feng. Dia mendekat dan memegang Yun Feng dengan erat. Aku akan pergi kemanapun kamu pergi. Yun Feng tersipu dan berjuang untuk sementara waktu. Pria itu tidak mau melepaskannya. Pada akhirnya, dia menatapnya dengan tajam. Lepaskan, atau aku akan menjatuhkanmu. Bibir Kulanyi melengkung. Bukannya melepaskan, dia malah memeluknya lebih erat. Tidak, aku tidak akan melakukannya. Yun Feng tersenyum tak berdaya. Dia belum pernah melihat pria yang tidak tahu malu seperti itu. Tawa lembut Kulanyi bergema di telinganya, seolah dia sangat puas dengan sikap Yun Feng. Sepertinya Mu Yinghua yakin bahwa kamu memiliki perasaan khusus untuknya. Seperti yang diharapkan, dia akan mengundangmu ke keluargamu selanjutnya. Mata Yun Feng sedikit dingin. Aku pasti akan pergi ke keluargamu, tapi aku tidak akan sendirian. Oh, kamu akan pergi dengan Mu Xiaojin. Yun Feng tersenyum saat dia mendorong lengan Kulanyi dan berdiri. Dia menatap ke depan dengan mata hitamnya. Angin mengacak-acak rambutnya dan berkibar tertiup angin. Xiaojin memiliki darah keluargamu yang mengalir dalam dirinya. Apakah itu sesuatu yang keluargamu bisa tinggalkan begitu saja? Petik 2. Kulanyi bersandar dengan malas. Sepertinya keluarga sial lainnya akan segera lahir. Dalam waktu kurang dari 3 hari, Lan Yi kembali ke Kekaisaran Feng Yun. Kelelawar Mu Yinghua dan teman-temannya tidak akan kembali sampai beberapa hari kemudian. Lan Yi datang ke ibu kota lama, yang juga merupakan ibu kota baru sekarang. Namun, tidak ada istana kerajaan atau yang disebut kaisar. Ao Jin sudah pergi dengan tergesa-gesa. Sesuatu yang besar tampaknya telah terjadi pada naga, dan dia harus kembali untuk menghadapinya sendiri. Ketika Ao Jin pergi, dia terlihat marah dan bahkan sedikit jengkel. Jelas bahwa dia tidak ingin berpisah dengan Yun Feng, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Setelah dia pergi, Ao Jin mengingatkan Yun Feng berulang kali untuk menghubunginya dengan sound transmission jade dari waktu ke waktu. Yun Feng hanya bisa mengangguk dan setuju. Akhirnya, Paman Jin genit yang banyak bicara ini kembali ke naga. Tentu saja, sebelum Ao Jin pergi, dia melirik Kulanyi dengan penuh arti. Jelas bahwa tuduhan waria Mo Changge membangkitkan kecurigaannya. Ao Jin pergi dengan tergesa-gesa. Kulanyi tidak ingin bertemu dengan anggota kedua keluarga, yang terlalu munafik baginya. Yun Feng tidak memaksanya. Dia membiarkan 2 binatang ajaib dan bakso keluar dengan bebas, dan pergi kedua keluarga sendirian. Bab 487, Pemikiran Penuh Harapan 3.
Delan dan Sang Lian tidak bisa tidur dan makan dengan tenang selama periode waktu ini. Para penjelajah tidak pernah kembali, dan mereka berdua tidak bisa tenang. Mereka tahu bahwa mereka tidak dapat terburu-buru dalam masalah ini, tetapi mereka tidak punya pilihan. Mereka hanya bisa menunggu dengan cemas hari demi hari, terutama ketika dua kerajaan lainnya mengirim kabar. Ketika seseorang mengatakan bahwa Yun Feng ada di sini untuk berkunjung, dua orang, yang keduanya berstatus tertinggi, hampir melompat dari tanah dan ingin berlari untuk melihat Yun Feng. Ketika Yun Feng masuk, dia melihat wajah kedua orang yang tertekan dan hampir terdistorsi. Yun Feng, kamu kembali. Delan menyambutnya. Yun Feng tersenyum dan mengangguk. Dia memilih kursi dan duduk dengan santai. Apakah kamu sudah lama menunggu? Haha, tidak lama. Hanya jumlah waktu yang benar-benar diperlukan. Sang Lian tersenyum sangat keras sehingga matanya hampir menyipit. Dia dengan cepat meminta seseorang untuk menyajikan teh Yun Feng. Bagaimana eksplorasinya? Apakah Anda mendapatkan sesuatu yang baik? Ada yang lain? Baiklah, dia baru saja kembali. Anda harus membiarkan Yun Feng istirahat. Delan menyela Sang Lian dan tersenyum pada Yun Feng. Tidak ada terburu-buru. Itu sama jika Anda memberitahunya nanti. Sebaiknya kamu istirahat dulu. Ada senyum di sudut mulut Yun Feng. Kedua orang tua ini cukup sabar. Jika mereka bisa tetap tenang, dia akan lebih tenang. Yun Feng benar-benar pergi untuk beristirahat dan minum teh dan makan perlahan. Dia hanya berbicara tentang topik yang tidak relevan. Delan dan Sang Lian sedikit kehabisan kesabaran. Yun Feng, kamu sudah cukup istirahat. Sudah waktunya untuk membicarakan situasinya, kata Sang Lian dengan enggan. Delan juga mengangguk. Yun Feng tersenyum dan meletakkan barang-barang di tangannya. Dia bertepuk tangan. 3 kerajaan membuat aturan bahwa siapapun yang menemukan sesuatu dapat mengklaimnya untuk eksplorasi kali ini. Aturan yang sama berlaku di Kekaisaran Feng Yun. Semua orang setuju. Ketika Sang Lian dan Delan mendengar ini, hati mereka tidak bisa tidak tenggelam. Yun Feng terus berbicara dan secara singkat menjelaskan situasi eksplorasi. Dia tidak menyembunyikan biji pamungkas yang dia dapatkan, tetapi memberi mereka selusin persen dari jumlah total. Mendengar bahwa Yun Feng mendapatkan biji pamungkas, mereka berdua jelas bernapas lebih berat. Yun Feng juga memberitahu mereka bahwa anggota dari 2 keluarga sayangnya dimusnahkan. Hanya Yun Feng, Mu Yinghua dan antek-anteknya yang kembali dengan selamat. Mendengar itu, wajah Delan dan Sang Lian menjadi gelap total. Ini adalah hasil yang tidak dapat mereka terima apapun yang terjadi. Dapat dimengerti bahwa Mu Yinghua dan 2 keluarga lainnya telah pergi, tetapi mereka baik-baik saja. Namun, kedua anggota keluarga itu pergi. Mereka seharusnya tidak mati. Bagaimana mungkin keluarga kecil seperti keluargamu? Sang Lian menggebrak meja dengan keras. Kedua keluarga belum mendapatkan apa-apa, dan mereka bahkan kehilangan 2 orang tanpa alasan. Mereka yang seharusnya kalah semuanya aman dan sehat. Jika Mu Yinghua dan teman-temannya mendapatkan yang lain, Delan dan Sang Lian mungkin akan marah. Itulah faktanya. Tidak ada yang bisa mereka lakukan tentang hal itu. Bahkan jika Delan dan Sang De tidak ingin mempercayainya atau bahkan berpikir bahwa Yun Feng yang melakukannya, mereka tidak memiliki bukti. Selain itu, jika Yun Feng benar-benar melakukannya, apa yang bisa mereka lakukan? Yun Feng tinggal sebentar, lalu bangkit dan mengucapkan selamat tinggal. Delan bertanya, apakah kamu akan kembali ke kota Chun Feng selanjutnya? Mengapa Anda tidak tinggal di ibu kota selama beberapa hari lagi? Petik 2. Yun Feng tidak melihat ke belakang. Ah, aku harus tinggal selama beberapa hari lagi. Lagi pula, seseorang mengundang saya ke rumahnya. Aku harus menunggunya kembali. Wajah Delan dan Sang Lian menjadi gelap. Mereka saling memandang. Siapa yang mendapat kehormatan mengundangmu? Yun Feng berbalik sedikit dan tertawa kecil pada mereka berdua, dengan kelicikan dan sombong di matanya. Mu Yinghua, tentu saja. Delan dan Sang Lian sangat gugup sehingga mereka hampir melompat. Yun Feng berbalik dan berjalan keluar. Sang Lian menurunkan kursinya dengan keras. Keluargamu terkait dengan keluarga Yun. Mengapa Yun Feng begitu dekat dengan keluargamu? Delan mengerutkan kening dan merenung untuk waktu yang lama. Jika keluarga Yun benar-benar dekat dengan keluargamu, keluarga kita akan berada dalam bahaya. Jika itu masalahnya, maka kita harus melenyapkan keluargamu sepenuhnya. Jejak kekejaman melintas di mata Sang Lian,
tetapi Delan menggelengkan kepalanya. Tidak, jika keluarga Yun benar-benar dekat dengan keluargamu, bagaimana keluarga Yun akan membiarkan kita pergi setelah kita menghancurkan keluargamu? Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus menyaksikan keluargamu naik ke posisi yang sama dengan kita? Kenapa harus mereka? Wajah Delan berkedut. Sang Lian, tidak bisakah kamu melihat situasinya dengan jelas? Jika keluarga Yun ingin kita turun, kita harus turun. Siapapun yang disukai keluarga Yun akan naik. Mengapa harus? Karena keluarga Yun, tentu saja. Sang Lian tiba-tiba mengendurkan tubuhnya dan bersandar di sandaran kursi. Jadi, kita semua adalah pion dari keluarga Yun. Delan tersenyum pahit dan perlahan bersandar di sandaran kursi. Kami bukan satu-satunya. Yun Feng tinggal di ibu kota dengan sabar selama beberapa hari. Kedua keluarga dengan bijaksana tidak mengganggunya. Kulanyi juga tinggal bersama Yun Feng. Yun Seng dan Mu Xiaojin masih berkultivasi di Istana Naga. Keduanya sudah mencapai titik kritis lompatan. Yun Feng percaya bahwa peningkatan kekuatan mereka setelah mereka keluar pasti akan menjadi lompatan kualitatif. Setelah 7 hari, Mu Yinghua dan teman-temannya akhirnya kembali ke ibu kota. Begitu mereka kembali, Mu Yinghua dan teman-temannya pergi menemui kedua keluarga itu. Yang membingungkan Mu Yinghua adalah bahwa para pemimpin dari kedua keluarga itu memandangnya seolah-olah mereka ingin membunuhnya. Mereka bahkan menggertakkan gigi. Mereka bertiga bertemu dengan orang-orang yang dikirim oleh Yun Feng saat mereka keluar. Mu Yinghua menjelaskan sikap para pemimpin kedua keluarga itu kepada mereka. Yun Feng tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Mereka bertiga beristirahat selama 1 atau 2 hari dan Yun Feng menyarankan agar mereka kembali ke kota Chunfeng. Seperti yang diharapkan, Mu Yinghua menyarankan, ayo kunjungi keluargamu. Mu Yinghua sangat memperhatikan Yun Feng dan Kulanyi selama 2 hari terakhir. Semua orang tahu apa yang dipikirkan pria itu. Kulanyi hanya merasa sedikit jijik, tetapi Yun Feng tidak mengatakan apa-apa jadi dia melepaskannya begitu saja. Kedua antek sudah pergi, tetapi mereka sudah menjalin persahabatan yang mendalam dengan Mu Yinghua. Sebelum mereka pergi, mereka memanggilnya saudara. Setelah menerima undangan Mu Yinghua, Yun Feng dan Kulanyi bersiap untuk berangkat ke keluargamu bersama dengan Mu Yinghua. Keluargamu terletak di kota kelas 2 di sisi barat Kekaisaran Feng Yun. Menurut deskripsi Mu Yinghua, keluargamu adalah keluarga paling kuat di kota kelas 2 itu. Bab 488, Impian 4. Penerjemah, terjemahan Henye Editor, terjemahan Henye. Mereka bertiga bergerak perlahan. Api kecil dan Lan Yi tidak mengikuti Yun Feng, dan Bakso tetap bersama mereka. Namun, mereka berkomunikasi dengan Yun Feng secara telepati dari waktu ke waktu dan tidak terburu-buru untuk menyusulnya. Lagi pula, mereka hanya perlu beberapa hari untuk melintasi seluruh kekaisaran Feng Yun dengan kecepatan mereka. Sepanjang jalan, Mu Yinghua berbicara tentang segala sesuatu tentang keluargamu, termasuk seberapa baik mereka dan seberapa kuat mereka di kota kelas 2 itu. Mu Yinghua berkata dengan bangga, seolah-olah itu adalah wilayah keluargamu. Yun Feng mendengarkan dengan amas sepanjang jalan dan memiliki kesan dari semua anggota utama keluargamu. Misalnya, ibu rumah tangga dari keluargamu adalah selir dari pemimpin keluargamu, yang merupakan ibu dari Mu Yinghua. Seorang selir naik ke posisi ibu rumah tangga. Tampaknya wanita ini juga tidak sederhana. Ketika Yun Feng menyebut istri keluargamu, Mu Yinghua jelas berusaha menghindarinya. Apalagi, setelah mendengar nama Mu Xiaojin. Mu Yinghua tampak agak bersemangat. Bagaimana kamu mengenal orang ini? Mu Yinghua bertanya dengan ekspresi kaku. Yun Feng mengangkat alisnya. Aku baru saja mendengarnya dari orang lain. Kemudian, Mu Yinghua berhenti berbicara dan menolak untuk berbicara tentang Mu Xiaojin. Di bawah tekanan pintar Yun Feng, Mu Yinghua akhirnya berkata, tidak ada orang seperti itu di keluargamu. Aku yakin itu. Yun Feng tidak mengatakan apa-apa setelah mendengar itu, dan tidak membicarakannya lagi. Setelah beberapa hari bepergian, mereka bertiga akhirnya tiba di kota kelas 2, kotamu. Tidak heran Mu Yinghua mengatakan bahwa keluargamu bisa mengendalikan semuanya di sini. Kota ini bahkan disebut kotamu, yang menunjukkan betapa kuatnya keluargamu di sini. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka adalah tiran lokal. Yinghua, kamu kembali. Ini pasti pemanggilnya. Suara antusias yang luar biasa terdengar.
Mereka bertiga baru saja tiba di gerbang ketika mereka melihat beberapa baris tim penyambutan yang luar biasa berdiri di gerbang. Yun Feng mengukur mereka sedikit. Mereka semua harus menjadi anggota keluargamu. Dan wanita genit yang berjalan ke arah mereka dengan tatapan penuh gairah saat itu pasti ibu Mu Yinghua. Ibu, Mu Yinghua menyambutnya. Ini Yun Feng. Ini adalah Kulanyi. Aku sudah memberitahumu tentang mereka. Ini ibuku. Yun Feng dan Kulanyi keduanya tersenyum dan menyapanya dengan suara rendah, Bibi. Wanita itu jelas tersanjung. Dia melambaikan tangannya dengan cepat. Jangan panggil aku seperti itu. Bagaimana saya berani membiarkan Anda memanggil saya Bibi? Panggil saja aku dengan namaku. Saya Zihua. Yun Feng mengangguk. Wanita ini tahu lebih baik daripada putranya. Nyonya Zi. Wajah Zihua sedikit menegang. Berbicara secara logis, Yun Feng seharusnya memanggilnya Lady Mu. Hehe, keluargamu merasa terhormat untuk menyambut Anda, Nona pemanggil. Petik 2. Yun Feng melirik beberapa baris orang di belakangnya. Banyak dari mereka adalah junior muda. Mereka memandangnya dengan iri dan kerinduan di mata mereka, tetapi mereka berdiri di sana dengan patuh. Sepertinya Nyonya Zi memang pandai menjadi ibu rumah tangga. Nyonya Zi, panggil saja aku Yun Feng. Tidak apa-apa, saya memiliki kesan yang baik tentang keluargamu. Yun Feng berkata sambil tersenyum. Mu Yinghua diam-diam mengedipkan mata pada ibunya. Zihua mengangkat alisnya dan sudut mulutnya juga melengkung. Jika itu masalahnya, aku akan memanggilmu Yun Feng. Aku sudah sering mendengar Yinghua membicarakanmu dan nonaku ini. Saya hanya tahu bahwa Anda berdua luar biasa setelah melihat mereka dengan mata kepala sendiri. Iya, aku sangat sibuk berbicara. Cepat masuk. Yun Feng dan Kulanyi keduanya mencibir dalam pikiran mereka. Memang benar seperti ibu, seperti anak. Mereka sama di tulang mereka. Yun Feng mengangguk sambil tersenyum. Baiklah, terima kasih, Nyonya Zi. Yun Feng dan Kulanyi mengikuti Lady Zi ke gerbang kota-kotamu. Orang lain yang datang untuk menyambut mereka semua mengikuti mereka dengan hormat, tetapi mereka hanya bisa berbisik. Apakah dia benar-benar seorang pemanggil? Dia terlihat lebih muda dariku. Ya, aku tidak melihat cincinnya di jarinya. Apakah dia palsu yang ditemukan Mu Yinghua? Petik 2. Jika dia benar-benar pembohong, bagaimana mungkin dia bisa keluar dari kotamu? Dengan kemarahan Lady Zi, dia akan memakannya hidup-hidup. Haha, itu benar. Jika dia penipu, Mu Yinghua akan dipermalukan. Jika itu benar, menilai dari hubungan antara dua wanita cantik itu dan Mu Yinghua, mereka tampaknya berhubungan baik. Lalu, bukankah keluargamu akan melambung? Bah, Mu Yinghua selalu mendapatkan yang terbaik dari segalanya. Apakah dewa memperlakukannya lebih baik di kehidupan ini karena dia terlalu sial di kehidupan sebelumnya? Bisikan dari beberapa anak muda mencapai telinga Yun Feng kata demi kata. Kulanyi mendekatinya sedikit dan berkata dengan suara rendah, keluargamu tampaknya sangat menarik. Yun Feng mengangkat sudut mulutnya. Menarik, pasti ada banyak hal yang tersembunyi di keluargamu. Seluruh kotamu sedikit bising hari ini karena pemanggil legendaris telah datang ke sini, terutama rumah keluargamu, yang menempati area terluas di pusat kotamu. Itu sangat hidup. Yun Feng memperkirakan ada lebih dari 100 anggota keluargamu yang tinggal di sini, termasuk mertua mereka. Itu adalah keluarga yang agak besar. Nona Zi banyak berbicara dengan Yun Feng dan Kulanyi. Mu Yinghua juga ada di sana. Yun Feng tidak melihat orang lain, kecuali dua kotak obrolan. Tampaknya Lady Zi tidak mengizinkan orang lain untuk mengganggunya sampai makan malam. Hanya ada 4 orang di meja makan. Lady Zi dan Mu Yinghua duduk di samping dan menjelaskan kepada Yun Feng. Yun Feng dan Kulanyi adalah tamu terhormat, jadi mereka harus diperlakukan seperti tamu terhormat. Tidak semua orang bisa makan dengan Yun Feng. Mereka berempat makan di aula utama, sementara anggota keluargamu lainnya duduk mengelilingi beberapa meja di luar aula utama dan mengintip dari waktu ke waktu. Apakah menurutmu dia benar-benar pemanggil itu? Saya tidak tahu. Tidak ada cincin atau magic beast. Apakah dia benar-benar penipu? Petik 2. Saya pikir mereka hanya berbohong untuk makanan. Haha, apakah kamu ingin kami menggodanya? Beberapa orang muda berkumpul dan berbisik. Terdengar kekek dari waktu ke waktu. Sepertinya mereka punya rencana yang bagus. Beberapa anak muda turun dari meja dan berjalan-jalan,
tidak tahu apa yang akan mereka lakukan.